Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berkelimpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kali ini, kita akan mengupas tuntas dan menyelami lebih dalam tentang kepribadian Satrio Piningit, SP, sebuah sosok yang telah lama menjadi subjek perbincangan dan harapan dalam berbagai narasi profetik dan kepercayaan tradisional, khususnya di Nusantara. SP sering digambarkan sebagai prototipe pemimpin ideal yang akan muncul di masa depan, membawa kebijaksanaan, keadilan, dan perubahan transformatif bagi bangsanya. Kepribadian SP sendiri, sejatinya, adalah sebuah simfoni kompleks antara keindahan karakter yang memukau dan berbagai badai serta tantangan hidup yang tak terduga. Ia adalah individu yang ditempa oleh pengalaman, di mana setiap ujian menjadi cawan pembentuk karakternya. Sosok ini memiliki dua sisi yang tampak kontras namun pada hakikatnya saling melengkapi dan tak terpisahkan. Di satu sisi, ia dianugerahi kekuatan batin yang luhur, sebuah kemurnian spiritual, keteguhan hati, dan kebijaksanaan yang melampaui rata-rata. Namun di sisi lain, ia juga memiliki kelemahan-kelemahan yang bersifat manusiawi. Kelemahan ini bukanlah aib atau hambatan semata, melainkan justru menjadi bagian mendasar dan tak tergerus dari perjalanan hidup, bahkan mungkin menjadi sumber empati dan pembelajaran yang mendalam baginya dan bagi orang-orang di sekitarnya. Namun, dalam video kali ini, secara spesifik dan terfokus, kita akan membahas dari sisi kelemahan-kelemahan Satrio Piningit, SP, ini. Kami akan mencoba melihat sisi kemanusiaannya, kerentanannya, dan bagaimana kelemahan-kelemahan tersebut justru membentuk dimensi unik dari karakternya yang penuh misteri. Sisi kelemahan, ujian cobaan yang menempa diri dan mengungkap jati diri sejati Satrio Piningit. Di balik segala kemurnian hati dan niat luhurnya, sosok Satrio Piningit bukanlah pribadi yang lahir sempurna dan tanpa celah. Justru sebaliknya, ia ditakdirkan untuk menghadapi serangkaian kelemahan yang di mata awam mungkin terlihat sebagai kekurangan, namun sejatinya adalah serangkaian ujian hidup yang krusial. Alih-alih menjadi penghalang, kelemahan-kelemahan ini justru merupakan tempaan ilahi yang membentuk karakternya menjadi pemimpin sejati, pematangan jiwa, dan menyingkapkan jati dirinya yang autentik. Setiap hambatan bukan sekedar hambatan, melainkan pilar yang memperkuat fondasi kepemimpinannya. Berikut adalah beberapa aspek yang sering dianggap kelemahan, namun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan penempaan Satrio Piningit. Penampilan sederhana dan tidak mencolok. Penampilan Satrio Piningit, jauh dari citra seorang pemimpin besar yang dibayangkan, merupakan antitesis dari segala bentuk kemegahan dan pameran kekuasaan. Ia tidak akan tiba dalam iring-iringan kendaraan mewah, dikelilingi oleh rombongan pengawal yang mengesankan, atau dielu-elukan dengan atribut-atribut kekuasaan yang mencolok mata. Justru sebaliknya, kedatangannya begitu sunyi, nyaris tak terdeteksi oleh radar dunia yang terbiasa dengan gemerlap dan riuh hiruk-pikuk. Sosoknya sangat biasa, bahkan cenderung sederhana, hingga nyaris tidak berbeda dari kebanyakan orang. Ia bisa saja menjadi salah satu wajah di keramaian pasar tradisional, seorang penumpang di angkutan umum, atau pejalan kaki yang melintasi trotoar tanpa sedikit pun perhatian. Kerap kali, ia tampil apa adanya, tanpa perhiasan yang berkilau, jam tangan mahal, atau merek-merek pakaian berkelas yang menjadi penanda status di era modern. Pakaiannya mungkin tanpa usang, atau justru terlalu sederhana untuk dihiraukan, seolah-olah ia adalah bagian yang tak terpisahkan dari lanskap kehidupan sehari-hari. Gestur tubuhnya pun tenang, tidak berlebihan, jauh dari kesan angkuh atau karismatik yang dipaksakan. Paradoksnya, justru karena kesederhanaan inilah yang seringkali luput dari perhatian, bahkan terlupakan atau diremehkan oleh kebanyakan orang. Kesederhanaannya yang murni dan tanpa pretensi ini melindunginya dari menutupi mata picik yang hanya mampu menilai dari permukaan. Masyarakat yang terbiasa mengukur nilai dan potensi seseorang dari tampilan luar dari kepemilikan materi, gemerlap status sosial di media, atau citra yang dibangun dengan cermat akan dengan mudah menyimpulkan bahwa ia bukan siapa-siapa.
Mereka akan mengabaikannya dengan pandangan sekilas, meremehkannya dengan cibiran halus, gagal melihat kilatan kebijaksanaan di sorot matanya yang dalam, kekuatan tekad yang tersembunyi di balik raut wajahnya yang biasa, atau aura kedamaian dan keaslian yang memikat dari dalam dirinya. Inilah ujian pertama yang mendasar bagi mereka yang mencari pemimpin sejati. Apakah mereka mencari kemasan yang menarik perhatian, janji-janji kosong yang dibungkus retorika indah, atau esensi kepemimpinan yang bersemayam dalam karakter, integritas, dan kebijaksanaan yang memerlukan pameran? Satrio Piningit mengajarkan bahwa keaslian dan kebijaksanaan tidak memerlukan pameran, melainkan pengenalan dari hati yang jernih dan mata batin yang terbuka. Ia adalah cerminan bahwa nilai sejati seringkali ditemukan dalam kesunyian, jauh dari keramaian dan sorotan dunia. Diremehkan saat muncul di publik. Kemunculannya Satrio Piningit di hadapan publik selalu dipenuhi gelombang keraguan dan remehan. Bukan dari singgasana emas atau diiringi panji-panji kebesaran, melainkan menggerakkan langkahnya langsung dari tampilan yang amat merakyat mengenakan pakaian sederhana, dengan wajah tanpa polesan, dan aura yang jauh dari kemilau kekuasaan yang selama ini dikenal. Latar belakangnya yang belum diketahui, tanpa gembar-gembor silsilah terkemuka atau kisah-kisah heroik yang melegenda, semakin memperkuat persepsi masyarakat bahwa ia hanyalah orang biasa, tak lebih dari salah satu dari sekian banyak individu dalam keramaian. Pada awalnya, ketika Satrio Piningit mencoba mengutarakan pemikiran, melontarkan gagasan visioner, atau bahkan sekedar hadir di tengah keramaian, suara yang sesungguhnya memuat kebijaksanaan seringkali tenggelam dalam bisinya bisik-bisik, desahan keraguan, dan gemuruh cibiran. Setiap kata yang keluar dari tepinya seolah memantul kembali tanpa makna, tak mampu menembus dinding prasangka yang tebal. Ia akan menjadi sasaran empuk pandangan mata yang tajam, penuh skeptisisme, yang menyapunya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Senyum sinis, bertekad, akan tersungging di bibir mereka yang merasa unggul, seolah-olah mencerminkan keberaniannya untuk tampil. Bahkan tak jarang, cemoohan terbuka, kadang diucapkan terang-terangan dan menusuk, kadang hanya terlantun dalam gumaman yang terdengar samar namun tetap menyakitkan, menjadi sambutan yang harus ia terima. Ironisnya, para penanti, masyarakat yang mendambakan seorang penyelamat, justru telah mengukir citra ideal itu di benak mereka. Seorang utusan agung yang datang dengan megafon kemegahan, dikelilingi utusan-utusan megah, pasukan pengawal yang gagah perkasa, atau membawa serta harta benda berlimpah ruah, bahkan mungkin aura ilahi yang terpancar jelas. Mereka menginginkan sosok yang secara visual merepresentasikan kekuatan, kejayaan, dan kemakmuran, bukan sosok sederhana yang mereka lihat di hadapan mata. Masyarakat telah terbiasa, bahkan terbutakan, oleh kilauan citra pemimpin yang glamor dan berkuasa. Sosok berkarisma yang menebarkan aura kekuasaan, dengan retorika memukau dan kekayaan yang terpampang nyata, adalah standar yang mereka pahami. Oleh karena itu, tak heran jika mereka kesulitan memahami dan menerima kenyataan pahit bahwa seorang berpenampilan biasa, tanpa atribut-atribut duniawi yang mencolok, bisa mengemban takdir sebesar itu. Takdir untuk membawa perubahan dan memimpin ke arah kebaikan. Mereka mencari validasi melalui simbol-simbol status eksternal, pangkat, harta benda, koneksi politik, dan segala bentuk kemewahan yang kasat mata. Mereka tercakup pada kulit luar, lupa bahwa esensi kepemimpinan yang sejati, yakni kebijaksanaan, integritas, dan kekuatan jiwa, seringkali justru tersembunyi di balik kesahajaan dan kerendahan hati. Maka tak heran, potensi luhur yang sesungguhnya bersemayam dalam dirinya, sebuah takdir besar untuk membawa perubahan yang mendalam dan mendasar, tetap tersembunyi, terkubur di balik tebalnya lapisan penilaian superficial dan prasangka usang. Sebuah ironi terserap, bahwa yang dinanti baru saja dikenal karena tampil terlalu manusiawi. Ucapan yang menjadi kenyataan saat marah, sumpah sakti. Di antara segala atribut dan kekuatan intrinsik yang melekat pada diri seorang Satrio Piningit, sosok yang diakini memiliki kemuliaan spiritual dan takdir besar, terdapat sebuah kemampuan yang maha dahsyat, sekaligus menjadi titik uji terberat bagi kedewasaan spiritualnya. Kemampuan sumpah sakti. Ini bukanlah sekedar kutukan biasa, omelan sesaat,
atau ungkapan kemarahan yang lewat begitu saja. Lebih dari itu, ia adalah manifestasi langsung dari energi spiritual yang sangat pekat, yang secara ajaib mampu mengubah kehendak yang terucap menjadi kenyataan fisik atau metafisik. Kekuatan luar biasa ini ditentukan oleh kondisi emosional yang sangat spesifik dan ekstrim, kemarahan murni dan tak terkendali. Jenis kemarahan ini bukan sekedar emosi sesaat, melainkan kemarahan yang meluap-luap dari lubuk hati yang terdalam, seringkali dipicu oleh pengalaman ketidakadilan mendasar yang mengoyak hati nurani, kebencian yang sangat menyakitkan, atau penghinaan yang menghancurkan. Pada saat-saat kritis seperti inilah, ketika batas antara kesadaran dan bawah sadar kian tipis, setiap ucapan yang keluar dari bibir Satrio Piningit, terutama yang mengandung sumpah, janji destruktif, atau harapan buruk terhadap sesuatu atau seseorang, berpotensi secara instan menjelma menjadi kenyataan yang tak terhindarkan. Fenomena ini adalah cerminan langsung dari kedalaman koneksi Satrio Piningit dengan alam semesta dan dimensi spiritual yang lebih tinggi. Kehendaknya, yang telah diasah melalui laku spiritual dan tirakat panjang, mampu beresonansi dengan hukum-hukum kosmik, menjadikan kata-katanya layaknya cetak biru yang dipatuhi oleh kenyataan. Namun, kekuatan monumental ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, kemampuannya untuk mewujudkan sumpah sakti secara tak terbantahkan menegaskan tingkat spiritualitasnya yang luar biasa, menunjukkan bahwa ia adalah wadah bagi kekuatan ilahi yang nyata. Namun, di sisi lain, ia menuntut tingkat pengendalian diri yang nyaris sempurna, sebuah penguasaan emosi yang melampaui batas manusia biasa. Beban psikologis dan spiritual untuk tidak menggunakan kekuatan ini, bahkan saat kemarahan memuncak, hati terluka parah, dan jiwa terasa terkoyak, adalah sebuah cobaan moral yang mendalam dan paling berat dalam perjalanannya. Sebab, jangkauan dampak dari sumpah sakti sangatlah luas dan dapat membawa konsekuensi karma yang mengerikan, tidak hanya bagi objek sumpah tersebut, melainkan juga bagi dirinya sendiri sebagai pengucapnya, serta bagi seluruh tatanan yang terlibat. Ini adalah ujian akhir antara kekuasaan dan kebijaksanaan, antara insting dan kesadaran tertinggi. Bukan dari kalangan kaya atau berkuasa. Faktor krusial lain yang tak kalah fundamental, yang semakin mempertegas persepsi, kelemahannya, di mata para penentu dan elit dunia, adalah asal-usulnya yang sederhana. Satrio Piningit tidak lahir dari lingkaran aristokrasi atau terah bangsawan terkemuka yang mewarisi tahta dan nama besar. Ia bukan pula penerusah dari dinasti konglomerat yang menggurita bisnisnya membentang luas, apalagi anak seorang pejabat tinggi pemerintahan atau politikus ulung yang terbiasa berselancar di lautan kekuasaan dan pengaruh. Sebaliknya, ia adalah putra sejati dari rakyat jelata, lahir dan mengukir kisah hidupnya dalam balutan kesahajaan yang autentik, jauh dari kilauan keistimewaan. Ia tumbuh besar tanpa sehelai pun warisan hak istimewa, tanpa hak istimewa turun-temurun, apalagi jaringan koneksi patronase yang bisa memuluskan setiap langkahnya menuju puncak. Ini berarti seluruh perjalanannya adalah sebuah upaya otodidak untuk membangun segalanya dari nol besar. Ia harus mengukir setiap jejak langkahnya dengan tetesan keringat perjuangan dan kumpulan air mata kepedihan, lapisan atas dari lapisan terbawah masyarakat, tanpa uluran tangan atau sokongan dari pihak manapun. Absennya latar belakang yang dianggap bergengsi dan layak oleh tatanan sosial yang mapan ini, justru menjadi amunisi bagi para skeptis dan elit yang cenderung meremehkan serta memandang sebelah mata. Mereka berargumen, seolah-olah kepemimpinan adalah hak prerogatif eksklusif bagi keturunan darah biru, mereka yang lahir dengan sendok perak di mulut, atau lingkaran kekuasaan yang sudah teruji. Bagi mereka, kemiskinan latar belakang Satrio Piningit adalah bukti bahwa ia tidak memiliki gravitas atau legitimasi yang cukup untuk memimpin. Namun, ironisnya, justru dari titik itulah, dari lembah pengalaman hidup yang keras dan penuh perjuangan, ia menempa dirinya dan belajar empati yang begitu mendalam terhadap setiap penderitaan-penderita rakyat kecil yang selama ini ia rasakan langsung. Pengalaman pahit meniti hidup dari bawah menghadirkan pemahaman otentik tentang kebutuhan, harapan, dan keputusasaan kebanyakan masyarakat. Ini adalah sebuah kualifikasi kepemimpinan autentik yang tak dapat dibeli dengan gelimangan kemewahan ataupun status sosial tertinggi sekalipun.
Ia bukan pemimpin yang belajar tentang rakyat dari buku atau laporan, melainkan dari denyut nadi kehidupan mereka sendiri. Banyaknya ujian hidup yang berat. Namun, di antara segala bentuk ujian yang pernah ia hadapi, ujian terbesar dan paling konstan yang tak pernah absen adalah rentetan cobaan hidup yang seolah tiada henti-hentinya menerpa, datang bertubi-tubi bagai gelombang pasang. Perjalanannya bukanlah sekadar serangkaian kejadian tunggal, melainkan sebuah mozaik penderitaan dan kesulitan yang terjalin rumit, sebuah kanvas kematian yang tak berujung, mengukir kisah pahit di setiap serpihannya. Dimulai dengan terjadinya kemiskinan yang mencakup dan lilitan kesulitan ekonomi yang tidak hanya menggerus materi, tetapi juga memaksa jiwa dan raga berjuang demi keberlangsungan hidup. Belum usai satu duka, ia sudah harus menghadapi tikaman paling menyakitkan, pengkhianatan dari orang-orang terdekat, mereka yang paling dipercaya, yang seharusnya menjadi sandaran justru menusuk dari belakang, meretakkan fondasi kepercayaan dan meninggalkan luka batin yang membinasakan. Tak berhenti di situ, badai fitnah yang kejam pun menerjang, spiral dan tuduhan tak berdasar yang mencoba mengoyak kehormatan dan meruntuhkan nama yang baik, meracuni persepsi publik dengan racun kebencian. Ditambah lagi dengan kerugian tak terduga, baik materi maupun non-materi, yang mempengaruhi stabilitas kehidupan. Lalu, datanglah cobaan paling berat bagi hati nurani, kehilangan orang-orang terkasih satu persatu, meninggalkan kekosongan menganga dan duka cita mendalam yang tak tergantikan. Bahkan rintangan-rintangan besar yang ia hadapi seolah-olah sengaja disusun oleh takdir, penumpukan, dan meninggi, bertujuan untuk mematahkan setiap serat ketabahannya, meredupkan semangatnya hingga ke titik nadir. Setiap luka, setiap tetes air mata kepedihan yang jatuh, setiap hantaman mengecewakan yang menghancurkan jiwa, bukanlah derita tanpa makna. Semuanya adalah bagian integral dari sebuah putaran ilahi, sebuah skenario langit yang dirancang dengan presisi sempurna untuk menguji hingga batas terluar daya tahan fisiknya, menjajaki kedalaman ketahanan mentalnya yang tak terhingga, mengukur kekuatan spiritualnya yang tak tergoyahkan, dan yang terpenting, melengkapi serta menguji keikhlasannya yang paripurna dalam menerima setiap ketetapan takdir. Ini adalah sebuah proses alkemis agung, sebuah metamorfosis spiritual yang mengubah timah kepedihan dan duka lara menjadi emas murni kebijaksanaan, mutiara hikmah yang tak ternilai, serta fondasi kekuatan yang tak tergoyahkan. Penempaan spiritual ini secara bertahap, namun pasti, mempersiapkannya untuk memikul amanah yang jauh lebih besar, beban takdir yang jauh melampaui akal sehat dan tanggung jawab kepemimpinan yang monumental dan tak terbayangkan oleh siapapun. Melalui lensa kelemahan yang sesungguhnya adalah ujian ini, kita dapat memahami bahwa Satrio Piningit bukanlah gambaran kesempurnaan yang tanpa celah, melainkan lambang keuletan dan ketahanan. Ia adalah jiwa yang dibentuk dan ditempa oleh api penderitaan, sebuah mutiara yang terbentuk dari tekanan yang mendalam. Hatinya yang murni dan tekadnya yang tak tergoyahkan adalah buah dari setiap cobaan yang ia lalui. Dengan segala ketidaksempurnaannya di mata dunia, ia justru menjadi sosok yang paling siap, otentik, dan berempati untuk mengemban misi suci, membawa perubahan, dan memimpin di masa depan yang penuh tantangan, karena ia telah mengalami dan memahami pahitnya kehidupan dari sudut pandang rakyat biasa yang akan ia pimpin. Sampai di sini dulu sahabat, untuk pertemuan kali ini, SN berharap, semoga dapat menghibur waktu luang bagi sahabat semua. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, segala kesalahan, kekurangan, atau bahkan berlebihan dalam penyampaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera penuh cinta dari kami semua.